yang pada hari ini akan menerima pemberkatan nikah. Diambil dari kitab Nabi Nahum pasal 1 ayat 7. Demikian bunyi, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, khususnya saudara berdua Freddy Fernando Marpau dan Ernawati Panjaitan, bahwa kita semua membutuhkan tempat untuk berteduh, untuk bernaung. Semua seperti bukan hanya manusia, tetapi termasuk ternak atau binatang lainnya. Mereka juga membutuhkan tempat untuk berlindung, untuk bernaung. Ketika ada panas terik, ya kita membutuhkan perlindungan. Ketika ada permasalahan, ketika ada perlindungan, berlindung kepada yang bisa, yang mampu membangun tempat perlindungan. Rasa teduh dalam kehidupan kita masing-masing adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan yang pengasih dan penyayang. Oleh karena kebaikannya lah, maka Dia mau menjadi tempat perlindungan bagi semua kita, semua makhluk. Para Tuhan, dari kebaikannya lah kita bisa menikmati kehidupan ini. Dan maka tempat perlindungan. Ernawati Panjaitan mau menerima pinangan dari Freddy Fernando Marpau. Di dalam hatinya ada yang tersimpan di dalam hatinya bahwa Freddy Fernando Marpau ini adalah bisa menjadi tempat. Tentu butuh perlindungan dari suaminya. Maka oleh karena itu setiap perempuan ya hati-hati dan sangat memperhatikan, mempertimbangkan siapa yang menjadi calonnya yang bisa menjadi tempat perlindungan. Apabila mempelai laki-laki dan perempuan, apabila suami istri itu adalah figur yang bisa diharapkan menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat mengadu, adalah lebih dari itu. Lebih daripada itu, Tuhan yang menjadi tempat pengungsian, tempat mengadu, tempat perlindungan, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Sekiranya Allah tidak melindungi, berarti sudah kacau, sudah berantakan, sudah punah. Nah, begitu kira-kira. Tetapi dengan kuasa dan kebaikan Tuhan, Ia akan melindungi ciptaannya. Kemudian dikatakan bahwa Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ia mengenal. Kalau kita manusia mengenal sangat terbatas. Sangat terbatas kita mengenal seseorang. Sangat terbatas kita mengenal orang lain. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Ia mengenal semuanya. Ia mengenal kita di dalam nama kita masing-masing. Ia mengenal
dalam bakat dan karakter kita masing-masing. Begitu hebatnya Tuhan mengenal, bukan hanya dari rumah, tetapi oleh penulis kita yang berani mengatakan, ia mengenal sampai kepada tulang sumsum, sampai kepada bagian yang terdalam, sampai kepada bagian yang tersembunyi. Lempar batu, sembunyi tangan. Jadi seolah-olah ada orang yang berjalan, dia pegang-pegang batu, itu dilemparkan kepada kerumunan orang yang ada di sana. Tangannya terus masuk ke kantong, kemudian dia jalan pelan-pelan marmil, seolah-olah dia bukan dia yang melempari. Mereka begitu perlahannya lempar batu, sembunyi tangan. Mungkin manusia tidak bisa menebak siapa yang melempar tadi. Siapa yang melempar manusia? Karena senang wajahnya tidak ada terkesan bahwa dia pelaku. Tetapi bagi Tuhan semuanya nyata, semuanya jelas. Tidak ada yang boleh menyembunyikan tangan, menyembunyikan pikiran. Tidak ada yang boleh menyembunyikan hatinya, tetapi semuanya jelas di hadapan. Mungkin di zaman sekarang, nah itu boleh kita sebutkan dengan yang bulan madu. Jadi bulan madu, dan kalau saya tidak 1 tahun, nggak bisa digabung juga. Nah, yang jelas, apapun alasannya, apapun situasinya, bagi orang yang percaya, dia akan selalu siap untuk menyongsong Tuhannya. Dia akan selalu siap untuk berserah, menyerahkan diri kepada Tuhannya. Hal itulah yang menjadi perenungan kepada kita berkaitan dengan hari-hari menjelang akhir tahun gereja, bahwa minggu besok adalah menjelang minggu akhir tahun gereja, sehingga kepada semua orang diingatkan bagaimana kehidupan kerohaniannya selama kurang lebih 1 tahun. Behado guru perhuriona manipat nasakawono burjuri dalam minggu, burjuri dalam otaknya. Misalnya, apakah dia mau setur melakukan kegiatan-kegiatan yang telah terlancak? Kenapa itu begitu penting? Ya benar, harus penting pada laki-laki, pada pemuda laki-laki. Ini peraturan Israel Yahudi di zaman Musa. Memang 1 tahun yang bisa dilakukan. Kalau yang berperaturan di gereja kalau masa sore masuk ke torong gereja, itu pernah lagi. Iya, boleh kamu di situ, tapi tidak dulu. Ada pagi, ada siang, ada mungkin sore. Itu maksudnya. Dalam semua situasinya, dia adalah tempat perlindungan kita, sehingga semuanya tercukupi. Saya mengambil contoh ketika Yesus ada di kota Kana. Saat itu ada pernikahan, ada pesta. Bagi orang Yahudi, pesta pernikahan 7 hari lamanya. Bagi orang Batak hanya 1 hari. Ibadah itu bila sadari itu, hati penyana boleh juru, dan boleh sadari. Dia apa? Ayah singkot dipertangkan, asing kau Yahudi. Kemudian kalian personali ingin cepat semuanya. Bagaimana? Bila sadari mah, libe, rabu minum mah, ya sudah tapi cepat. Orang Yahudi mengadakan pesta itu 7 hari. Para menjelang hari-hari terakhir, mereka kekurangan anggur. Padahal sudah dipersiapkan secara matang oleh Asuhuto. Itu sudah pasti. Sesuai dengan undangan di situ, persiapannya pasti cukup. Ternyata kurang. Belum selesai pesta persiapan
seperti itu marilah. Ternyata ketika informasi itu sampai kepada Yesus, dia memerintahkan, ya, penuhi semua kendi-kendi dengan air, kemudian ambil, bagikan. Ketika dibagikan, airnya sudah menjadi anggur. Dalam semua situasi, dia menjadi tempat perlindungan. Nah, begitulah keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Dalam pesta yang dilakukan pada hari ini, demikian juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain, dalam semua perjalanan hidup kita, percayalah ibu bapak saudara sekalian bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Maka karena itu, Freddy, Fernando Marpau, Ernawati Panjaitan, berlindunglah kepada Tuhan. Biarlah rumah tanggamu dilindungi oleh Tuhan, sehingga kamu memperoleh kecukupan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa di surga, inilah anakmu Freddy Fernando Marpau dengan Ernawati Panjaitan yang telah sepakat membentuk rumah tangga yang kayak hamba ini untuk menyampaikan berkat itu kepada mereka, agar keluarga ini menjadi keluarga yang terberkati, menjadi keluarga yang selalu setia berlindung kepada Tuhan, baik di kala suka maupun di kala duka, baik ketika hidupnya cukup, demikian juga apabila persediaan mereka kurang, penuh dengan sukacita. Demikian juga orang tuanya masing-masing, keluarga Marpau dan keluarga besar Panjaitan, biarlah Tuhan juga